Ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita masuk kuliah kelima ya. Masih membahas tentang basis, tapi saat ini kita akan masuk ke operasi pada basis. Tapi sebelumnya saya indikan dulu ya. Kemarin kayaknya kita belum latihan yang apa namanya desimal ya. Jadi ini saya di Eldiru sudah memberikan materi ya tentang yang basis dari buku ajar saya. Jadi saya jelaskan dulu yang contoh yang poin ketiga ini ya. Jadi kalau saya punya 0,672 mau saya rubah menjadi basis biner ya. Jadi basis 2. Jadi saya mengalikan dengan 2. Hasilnya adalah 1,344. Kemudian dari sini kita tulis bilangan bulatnya itu berapa? Oh, 1 gitu ya. Kemudian kita tuliskan di bawahnya ini adalah yang desimalnya ya, yang bukan bulatnya. Jadi hasilnya adalah 0,344. Kita kalikan 2 lagi, hasilnya adalah 0,688. Dari sini kita ambil bilangan bulatnya gitu ya, ada 0. Nah, ini 0, saya tuliskan di sini 0. Kemudian kita tuliskan ke sini. Nah, ini karena dia bilangan bulatnya tidak ada ya, 0 gitu ya, maka kita tuliskan di sini tetap 0,688. Kita kalikan 2, dapatnya 1,376 ya. Kemudian kita terus lakukan ini bilangan bulatnya 1 dan seterusnya ya. Ini sebenarnya prosesnya masih berlanjut, tapi ini saya memenggal seperti ini. Nah, untuk menuliskan konversinya, angka 0,672 ini saya tulis menjadi seperti ini ya. 0,1010 dan seterusnya ini ya. Jadi Anda jangan memenggal misalnya jadi 0,10 gitu ya, seperti ini. Jangan Anda penggal seperti ini. Kenapa? Kalau Anda penggal seperti ini, nanti hasil konversinya Anda tidak sama dengan bilangannya ya. Kalau Anda ingat 0,10 itu dia kan berarti ini 1 dikalikan 2 pangkat min 1 gitu ya, ditambah 0 kali 2 pangkat min 2. Jadi atau kalau dikonversikan sama juga dengan nilainya 0,5 dalam basis 10. Padahal yang kita inginkan adalah 0,672 gitu ya. Jadi hati-hati dalam memenggal ininya. Kalau saya Nah, ini saya mengambilnya adalah yang seperti ini, 0,101011. Nah, ini kalau kita konversikan ternyata hasilnya adalah yang ini ya, 0,6718 dan seterusnya. Nah, ini sudah mendekati yang dari yang kita inginkan yaitu 0,672 ya. Berikutnya, untuk contoh yang berikutnya, ini Anda lihat bisa 47,25, bisa saya tuliskan 47 ditambahkan 0,25 gitu ya. Kemudian 47 saya tuliskan dalam basis 2-nya gitu ya, dengan menuliskan nanti 47 itu adalah 2 kali 23 ditambah 1. Nah, yang desimalnya ini masih saya tulisnya tetap gitu ya. Sampai nanti di akhir Anda lihat di sini. Nah, yang ini sudah terakhirnya ini adalah berarti 2 pangkat 0 kali 1 ya. Nah, sedangkan yang 0,25 bisa saya tulis jadi 2 pangkat min 2 kali 1 atau artinya kan 1 per 4 ya ini ya. 0,25 itu kan 1 per 4. Jadi saya bisa tuliskan 2 pangkat min 2 kali 1. Nah, dari sini kita udah mengurutkan. Anda urutkan di pangkatnya yang belum Anda dituliskan semuanya. Kalau sudah, berarti maka nanti hasilnya adalah yang ini gitu ya. Jadi 47,25 bisa saya konversikan ke dalam basis 2 itu adalah 101111,01. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, sekarang masuk ke operasi. Saya masuk ke operasi pada basis 2 dan basis 4 ya. Nanti intinya sih untuk yang basis lainnya Anda nanti bisa analog gitu ya. Nah, sekarang kita mulai dulu dengan basis 2. Nah, basis 2 itu kan berarti angkanya hanya 0 dan 1. Nah, di sini saya membuat suatu tabel ya. Jadi Anda buat sini, saya membuat tabel
Saya membuat tabelnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini tabelnya itu adalah jadi kita buat ya. Jadi kalau 0 ditambah 0 adalah 0. 0 ditambah 1, 1. 1 tambah 0, 1. Kemudian 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 kan 2. Tapi 2 itu kita harus rubah ke dalam bentuk ke dalam bentuk basis 2 ya. Jadinya artinya di sini saya tuliskan 2 itu adalah 1, 0 ya. Kemudian untuk perkaliannya, kalau perkaliannya ini biasa ya, jadi 0 kali 0, 0, 0 kali 1, 0, 1 kali 0, 0, dan 1 kali 1, 1. Kemudian di sini kita ingin menggunakan yang basis 4. Nah, basis 4 juga sama. Basis 4 itu adalah bilangannya adalah 0, 1, 2, 3. Lalu Anda buat tabel penjumlahan dan tabel perkalian ya. Jadi nanti 0 ditambah 0, 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, perubahannya itu nanti kalau yang lebih dari 3 ya. Contohnya 1 ditambah 3 itu adalah kan 4. Nah, 4 itu dalam basis 4 dituliskan berarti yang di atas ini ya. Berarti 4 itu adalah 1 kali 4 ditambahkan 0 kali 4 pangkat 0 ya. Jadinya 1, 0. Kemudian kalau 2 ditambah 3, 5. 5 itu dalam basis 4-nya adalah 1, 1 gitu ya, atau 11. Kenapa? Karena Anda ingat berarti 5 itu kalau dinyatakan dalam basis 4 adalah 1 kali 4 pangkat 1 ditambahkan 1 kali 4 pangkat 0. Dan seterusnya gitu ya. Jadi yang 3 tambah 3, 6 itu adalah 1, 2. Nah, begitupun yang perkaliannya. Contohnya nih, 3 kali 3, 9. 9 itu bisa saya tuliskan jadi, ya kayak seperti yang di atas ini, 4 pangkat 1 kali 2, ditambahkan 4 pangkat 0 kali 1. Jadi bisa tuliskan jadi 21. Ya. Langsung ke contoh saja. Kemudian contoh yang pertama ini ya. Saya punya bilangan 15 ditambah 9 dalam basis, kita menghitung dalam basis 2 dan basis 4. Ini langkahnya di sini. Nah, di sini saya menuliskan angka 15 itu dalam basis 2 adalah 1, 1, 1, 1 gitu ya. Kemudian 9 itu bisa saya tuliskan 1, 0, 0, 1. Nah, di sini ini mohon maaf kayaknya urutannya nggak ini ya. Saya agak geser ini angkanya nih. Jadi kalau Anda menyusun ke bawah ini harusnya ini ya sama ya, rata ya. Ini agak geser. Jadi saya tuliskan dalam susun ke bawah kan 1 ditambah 1. Ingat 1 tambah 1 adalah 2. 2 itu dalam basis binernya tadi 1, 0. Jadi kita tuliskan 0-nya di yang belakangnya ya, 0. Lalu kita simpan 1 di atas ini. Kemudian 1 ditambah 1 ditambah 0, hasilnya 2. 2 itu berarti 1, 0. Nah, sini tulisnya 0 lagi, yang atasnya adalah simpen 1 di sini. Kemudian 1 ditambah 1 tambah 0, 2 lagi ya. 2 berarti 0, 1, 0. 0-nya kita tuliskan, terus 1-nya pindah ke atas. Kemudian 1 tambah 1 tambah 1, berarti 3 ya. 3 itu adalah 1, 1. Jadi kita tuliskan ini 1, 1. Sehingga hasilnya adalah 15 tambah 9 itu adalah 1, 1, 0, 0, 0 dalam basis 2 gitu ya. Nah, di sini sekarang kita ingin mencari dalam basis 4. Nah, 15 Anda rubah dulu ke dalam basis 4 berarti jadinya 3, 3 ya. Kemudian 9 dalam basis 4 itu adalah 21. Nah, ini kita jumlahkan. Ini juga susun ke bawah ya. 3 tambah 1, 4. 4 itu tadi 1, 0 gitu ya. Makanya 0 simpan 1. Kemudian 1 tambah 3 tambah 2. Berarti 6. 6 itu dituliskan dalam basis 4 adalah 1, 2. Nah, maka hasilnya 15 tambah 9 itu adalah 1, 2, 0 dalam basis 4. Sampai sini bisa dipahami?
Atau ada pertanyaan tidak? Bisa dipahami tentang penjumlahan susun ke bawah ini? Oke, sekarang kalau saya punya ini ya, saya coba di sini. Ya, sekarang Anda coba. Ini saya buka, Anda silahkan hitung 23 ditambah 12 dalam basis 2 dan 4. Silahkan. Berapa gitu ya di sini. Anda tuliskan dulu 23 kalau dalam basis 2 berapa ya? Silakan ditulis 23 dalam basis 2 berapa, kemudian 12 dalam basis 2 berapa. You are now unmuted. Oke, di sana tadi 23 itu berarti berapa? 10111. Oke. 12 itu adalah 1100 ya. Sekarang Anda jumlahkan dengan menggunakan tadi susun ke bawah ya. Oke, berapa tuh? 1 ditambah 0, 1. Kemudian 1 ditambah 0, 1. Kemudian 0 tambah 1. Ada yang salah ya? Siapa nih? Posisinya nggak bener nih, Hilman. Atau saya pindah sini ya. Saya buka lagi nih. Silakan slide kedua di sini. Anda tuliskan lagi. Susun ke bawah ya. Oke, sudah dan selesai. Ya, kalau Anda jumlahkan nanti hasilnya adalah 1,00011 itu ya. Oke, bisa ya. Nah, berarti
Ya, sekarang yang basis 4. Saya buka lagi, silahkan Anda coba. 23 basis 4 berapa, kemudian 12 basis 4 berapa. Ada jumlahkan. Oke, 23 itu adalah 113 dalam basis 4. Oke, yang 12 dalam basis 4 adalah 30. Ya, sekarang udah susun ke bawah. Kalau tidak muat, nah sini ya, silahkan. Saya buka lagi. 113 ditambah 30 ya. Satu tambah 3, 4. Tapi 4 dalam basis 4 berapa nulisnya? Oke, 1, 0. Ya, ditulis 0, simpan 1. 1 tambah 1, 2. Oke, jadi hasilnya adalah 203 ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, saya lihat semuanya udah pada bisa ini. Nah, sekarang Anda coba menuliskan dalam bentuk operasi. Anda tuliskan di sini, tuliskan operasi atau tabelnya ya, tabel untuk operasi penjumlahan dan perkalian basis 5. Silahkan saya buka di sini. Jadi bikin tabel basis 5 berarti angkanya 0, 1, 2, 3, 4 ya. Basis 5 nggak ada angka 5. Operasi penjumlahan dulu ya.
Ayo, kok belum diselesaikan ini? Empat ditambah 3 kan 7 ya. 7 dinyatakan dalam basis 5 berarti 12 ya. Oke, kemudian yang 4 ditambah 4, 8. 8 dalam basis 5 adalah 13. Ya, ini tadi sudah ada yang ngerjakan ya. Ini untuk yang penjumlahan. Nah, sekarang yang untuk perkalian. Mungkin satu orang saja, nanti siapa yang mau silahkan dituliskan di sini yang perkaliannya. Silahkan, jadi biar kelihatan ya, kalau semuanya nanti nggak kelihatan. Ayo, yang basis 5-nya. You are now muted. You are now unmuted. Oke, 2 kali 3. Berapa 2 kali 3? 6. 6 itu berarti oke, 2 kali 4, 8. Oke, 3 kali 4. Tinggal 4 kali 4. Oke, bisa semua ya. Jadi ini adalah operasi perkalian dalam basis 5. Oke, terima kasih. Oke, sekarang saya tuliskan. Saya kembali lagi ke itu dulu ya. Saya kembali ke yang ini dulu. Ya, ini adalah tadi yang penjumlahan.
Nah, untuk yang penjumlahan dengan pecahan, caranya hampir sama, tapi nanti tinggal Anda menginikan pas apa namanya, pas Anda susun ke bawahnya sesuai dengan posisi ininya ya, desimalnya ya. Jadi contohnya saya punya 47,25, saya tambahkan dengan 19,5, itu kan cara ininya adalah 66,75 gitu ya. Kemudian kalau saya gunakan basis 2, jadi 47,25 itu saya tuliskan dalam basis 2 adalah yang ini, yang atas. Kemudian 19,5 saya tuliskan adalah ini, ya. Nah, ini seperti tadi tinggal menjumlahkannya ya, tinggal Anda susun ke bawah saja gitu ya. Kemudian, nah ini untuk pengurangan sekarang. Nah, pengurangan ini contohnya saya punya 47,25, saya kurangi dengan 19,5. Nah, di sini seperti tadi ya, kita lihat secara ininya seperti biasa. Kalau saya kurangi nanti kan hasilnya 27,75 gitu ya. Nah, sekarang kita menggunakan basis 2. Nah, basis 2 ini berarti 47,25 ini saya rubah jadi 101111,01. Kemudian 19,5 adalah 10011,1. Nah, sekarang kita kurangi ya. Jadi 1 dikurangi dengan, ini kan karena nggak ada ya 0 ya, hasilnya adalah 1. Nah, kemudian ini ada 0 dikurangi 1, kan tidak bisa ya, tapi 0 ini berarti kita minjam 1 ke sini. Berarti 1, 0 gitu ya, minjam jadi 1, 0 atau jadinya 2. 2 saya kurangi dengan 1, hasilnya 1. Ya, kemudian tadi ini berapa? Tinggal jadi 0 ya. 0 dikurangi 1 nggak bisa, kita pinjam lagi. Ya, jadi 1, 0 dikurangi 1, hasilnya 1. Nah, tadi sini hasil berapa nih? Ini adalah 0 ya. 0 dikurangi 1, nggak bisa, kita pinjam lagi ke depannya. Jadi 1, 0 dikurangi 1, jadinya 1. Kemudian yang ini tadinya 0 ya, tinggal 0 dikurangi 0, gitu 0. Terus 1 dikurangi 0, kan tidak bisa ya. 1 kurang 0 ya 1. Kemudian yang ini 0 kurang 1 nggak bisa, pinjam yang depan tapi 1, 0 dikurangi 1 hasilnya adalah 1. Nah, sekarang untuk mengecek ini benar nggak ya hasilnya ini 27,75 ya, Anda tinggal menginikan saja ya. Mengalihkan misalnya 1 dikalikan 2 pangkat berapa nih? 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi 1 kali 2 pangkat 4 ditambah 1 kali 2 pangkat 3 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 0, kemudian ditambah 1 kali 2 pangkat min 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 2. Ya, jadi nanti hasilnya Anda cek 27,75. Nah, ini yang pengurangan ya. Nah, sekarang untuk yang operasi perkalian. Nah, operasi perkalian seperti apa nih? Nah, perkalian kalau Anda lihat ini dikalikan seperti biasa ya, Anda kalikan setiap ininya, kemudian nanti tinggal Anda jumlahkan. Nah, penjumlahannya sama aja dengan Anda menggunakan apa namanya ini tadi ya, prinsip menyimpan gitu ya ke depan ya. Ini menyimpan, kan dituliskan semuanya ya. Itu yang basis 2. Nah, sekarang untuk yang basis 4. Basis 4 ini ada contohnya, kita punya bilangan 24 dan 10 gitu ya. Kita rubah ke dalam basis 4. 24 itu dirubah jadi 120, kemudian 10 itu jadi 22. Kemudian kita mengalihkan nih, 120 saya kalikan dengan 22 ya. Ini dikalikan 2 kali 2, 4. Nah, 4 dalam basis 4 kan 01 ya. Anda jangan lupa jangan 4. Jadi 0, simpan 1, 2 kali 1, 2. Ditambah 1 gitu ya, jadi 3. Terus 2 kali 0, 0. 2 kali 2, 4. 4 itu Anda ingat 1, 0. Dituliskan 0-nya, simpan 1. 2 kali 1, 2. Tambah 1, 3.
Kemudian Anda jumlahkan, hasilnya adalah 3300. Itu ya. Ini adalah 3300 itu kalau Anda konversikan menjadi 240. Sampai sini bisa dipahami? Untuk yang perkaliannya. Mungkin saya langsung ke ini aja ya. Kita latihan ya. Yang satu lagi. Nah, ini nanti kita ini kan latihan. Tapi sebelum ke sana saya jelasin dulu ya, nanti kita latihannya lanjut gabung di WA Group ya. Jadi ini saya masuk ke tentang pengurangan dengan metode komplement. Jadi kita bisa saja menggunakan komplement dalam pengurangan ya. Jadi contohnya kalau saya punya A min B, itu bisa saya tuliskan A ditambahkan min B. Nah di sini kalau dalam desimal, kita kenal istilah komplement 9 dan komplement 10. Jadi kalau dalam biner nanti komplement 1 dan komplement 2. Caranya adalah, Anda ingat dulu ini dulu ya, pola komplement 9 dan komplement 1. Kalau komplement 9 artinya Anda tinggal ingat aja jumlahnya ini harus 9 berarti ya. Berarti kalau bilangan 0 komplemennya adalah 9, bilangan 1 komplemennya 8 dan seterusnya. Kemudian kalau yang komplement 1, nah ini karena dia biner, ya bilangan 0 komplemennya pasti 1, 1 komplemennya 0 gitu ya. Kemudian nah, selain komplement 9, ada juga komplement 10. Artinya komplement 10 itu adalah komplement 9 ditambah 1. Sedangkan dalam biner, komplement 2 itu adalah komplement 1 ditambahkan 1. Jadi ini ada contoh. Misalkan kita ingin menghitung 67 dikurangi 24. Kalau cara biasa kan kita kurangi ya, 7 kurang 4, 3, 6 kurang 2, 4. Nah, sekarang kita menggunakan komplement 9. Artinya yang pengurang ini, ya, yang min 24 ini saya rubah komplement 9 jadi 2 itu komplemennya 7, 4 itu komplemennya 5. Jadi, saya tulis yang min 24 jadi plus 75 gitu ya. Jadi kita menjumlahkan nih. Nah, kita jumlahkan 7 tambah 5, 12, simpan 1 gitu ya. Jadi 7 tambah 7, 14. Nah, yang satu di depan ini, itu kita pindahkan ke bawah sini, lalu kita jumlahkan. Nanti hasilnya jadi 43. Ini sama dengan yang ini gitu ya. Kemudian kalau komplement 10, tadi katanya komplement 10 itu adalah komplement 9 ditambahkan 1. Tadi kita udah dapat komplement 9-nya adalah 75. Maka komplement 10-nya adalah 76. Ya, kalau kita jumlahkan jadinya langsung 43. Nah, angka satunya ini jadi nanti satu di depan ini untuk menyatakan bahwa dia itu hasilnya positif gitu ya. Nanti ada angka yang si depannya 0 tuh menyatakan bilangan negatif. Kemudian ke komplement 1 dan komplement 2 di sini ya. Jadi kita ingin mengurangi 67 dikurangi 24. Nah, ini seperti tadi. Ini kan konvensionalnya, jadi kita 67 itu kita rubah ke dalam basis binernya berapa. Kemudian 24-nya juga dirubah dalam bentuk basis binernya berapa. Dikurangi hasilnya adalah ini gitu ya. Kemudian kalau komplement 1, nah komplement 1 itu berarti yang tadi yang 24-nya kan ini ya, 0001, 1000, berarti kalau dikomplementkan Anda rubah saja 0-nya jadi 1, 1-nya jadi 0, jadi angkanya seperti ini. Nah setelah ini kita jumlahkan seperti tadi penjumlahan dengan biner ya. Setelah itu, nah ini kan depan ada angka 1-nya nih.
Nah, saya tambahkan di sininya 1 seperti yang tadi, komplement 9 ya. Saya pindahkan ke sini 1. Jadi Anda jumlahkan lagi, dapat hasilnya adalah ini. Sama dengan yang konvensional biasa gitu ya. Nah, kalau komplement 2, nah seperti tadi lagi, komplement 2 itu adalah komplement 1 ditambahkan 1. Nah, ini kan komplement satunya ini ya. Kalau Anda tambahkan 1 di sini kan berarti yang ini 1 tambah 1, 2, 0, simpen 1. Ke sini lagi 2, 0 lagi, simpen 1. Ke sini lagi jadi 2 lagi, 0, simpen 1 gitu ya. 1 tambah 0, 1 dan depannya tetap. Jadi hasilnya adalah yang ini, komplement 2-nya. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan, Anda langsung dijumlahkan seperti tadi, nah maka dapat hasilnya langsung di sini. Tuh ya, ini yang komplement 1 dan komplement 2. Kemudian ini adalah bilangan biner bertanda 8 bit, tapi ini jarang saya gunakan ya, cuman sebagai pengetahuan saja. Jadi nanti B7-nya itu sama dengan 1. Nah, seperti tadi 1 itu menandakan, kalau 1 bilangan negatif, tadi saya bilangnya positif ya. Nah, 1 ini kalau yang di 8 bit menyatakan negatif, sedangkan 0 itu menyatakan positif. Jadi nanti di sini, nah ini Anda misalnya kalau plus 1 angkanya seperti ini gitu ya. Jadi tandanya 0-nya ini positifnya 0 di sininya nih, angka yang paling depan ini kan agak jarak ya sendiri. Nah, ini 0 Anda perhatikan di sini positif berarti dia 0. Kemudian kalau negatif ini angka 1 ya, 1. Sedangkan yang ininya, yang belakangnya sama ya. Ini kan sama dengan yang ininya tuh. Nah, kemudian dalam perhitungan di sini kita ingin menghitung plus 3 dikurangi 2. Kalau secara ini kan hasilnya 1 gitu ya. Nah, ini dengan biner Anda tuliskan 3 itu seperti ini, terus satunya adalah ini ya, karena min 2 maka ini 1. Kalau dijumlahkan kita hitung, nah ini hasilnya adalah, tadi 1 tandanya negatif ya, negatif. Ininya yang belakangnya ini adalah 101, ini kan bilangan 5 ya, angka 5. Jadi hasilnya kalau kita lihat ini min 5. Loh, kenapa ini bisa salah gitu ya? Karena penggunaannya salah. Jadi harusnya itu makanya sering salah. Jadi kita jarang menggunakan tanda yang B7 ini gitu ya. Nah, ini caranya adalah kita bisa menggunakan bilangan bertanda komplement 2. Jadi nanti perbedaannya terletak pada penyajian bilangan negatif. Jadi bilangan negatif itu dilakukan dengan merubahnya menjadi bilangan komplement 2. Seperti tadi gitu ya. Nah, ini contohnya negatif 1. Negatif itu kan tadi tandanya kalau negatif sininya 1 ya. Nah, ini angkanya, angka biner bertandanya kan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita komplementkan. Nah, komplementkannya yang belakang ini aja ya. Yang tanda ininya nggak usah. Jadi kita komplementkan, dapatnya ini. Kemudian kita komplementkan 2. Ingat komplement 2 berarti komplement 1 ditambahkan 1. Maka hasilnya adalah ini. Dan seterusnya gitu ya, di prosesnya. Kemudian untuk yang bilangan positif, ini bilangan positif juga tetap ya. Cuman bilangan negatifnya jadi min 1 itu adalah seperti ini. Min 2 dan seterusnya bilangan negatifnya. Sehingga nanti kalau kita gunakan, jadi ya min 5 dikurangi min 2. Nah, min 5 itu adalah seperti ini. Ya. Kemudian min 2-nya kalau Anda terus jumlahkan, karena sudah menggunakan komplement 2, Anda jumlahkan, nanti hasilnya adalah dapatnya ini. Nah, di sini 1 ini menyatakan negatif ya. Jadi negatif, dari yang sininya adalah bilangan 7. Ya. Ya, sampai sini kita langsung masuk ke latihan ya.
latihannya adalah tadi, kalau yang ini belum ya? Oh ya, mulai dari yang contoh ini ya. Jadi ada 3 soal ini ditambahkan 5 soal, jadi 8 soal. Kita latihan di WA Group ya. Jadi yang kompronya saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. You are now muted.